Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah termasuk kita semuanya yang pada subuh hari ini bisa hadir, bisa tetap istiqomah untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, sebelum kajian subuh, biasanya ahad subuh ya, ini alhamdulillah kita ada edisi spesial, jadi kajian Sabtu subuh. Sebelum kajian kita mulai, perlu kami sampaikan beberapa maklumat. Yang pertama yaitu dari Yayasan Baitul Makmur, terkhusus pada bidang pemeliharaan masjid, yang mana mungkin kalau tadi beberapa Bapak Ibu sekalian telah menerima satu lembar kertas berisi informasi tentang kegiatan pemeliharaan masjid, maka itu menginformasikan bahwa kondisi masjid kita yang sudah 12 tahun sejak dibangun butuh atau memerlukan proses namanya pemeliharaan, yang kurang lebih dananya kurang lebih sekitar 260 juta rupiah. Tentu ini angka yang cukup besar, namun kecil apabila ini kita bisa bersama-sama semua jamaah Masjid Baitul Makmur ikut berpartisipasi untuk meringankan beban dari proses pemeliharaan masjid tersebut. Dan di balik lembar informasi tersebut juga berisikan tentang lembar komitmen. Nah, kami mohon untuk diisi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apakah 100.000, 500.000, 1 juta, 10 juta, silahkan. Nanti setelah lembar komitmen tersebut diisi, itu kami persilahkan nanti dikumpulkan kepada petugas nanti yang ada di masjid kita ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti insya Allah pukul 7:30 teman-teman mau mengadakan kegiatan donor darah. Nah, ini juga penting sekali dalam kondisi masa pandemi ini. Kami mohon kesediaan jamaah sekalian yang sehat, yang memenuhi persyaratan untuk ikut meramaikan donor darah yang nanti dilaksanakan halaman masjid kita. Baik jamaah sekalian nikmati Allah SWT, insya Allah kajian Sabtu subuh pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Yogyakarta. Insya Allah ini yang kedua kali Ustadz Salim Afilah. Beliau adalah seorang aktivis, seorang dai muda, dan juga seorang penulis yang cukup produktif, yang alhamdulillah pada subuh hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yang ingin menyampaikan tajuk merajut ukhuwah dengan tali sejarah. Mudah-mudahan kita bisa simak dengan baik, kurang lebih mungkin sekitar 45 menit ke depan, dan seperti biasa nanti kita berikan kesempatan barang satu nanya dari jamaah sekalian. Baik, mempersingkat waktu kepada Ustadz kami persilakan. Fadhol Ustadz. Alhamdulillah haqqa hamdih, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjih wa sanna bisunnatih wa ihtada bihadih ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustazat, guru-guru umat yang kita ta'zimi, hadratal afadil, segenap pimpinan Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Makmur, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Puji syukur kehadirat Allah yang menghimpun kita semua di dalam lapis-lapis keberkahan, berkah di dalam waktunya. Bapak Ibu yang hadir mungkin atau telah berperjalanan sejak sepertiga malam terakhir, ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa kita, berfirman ketika Dia turun dari langit,
menuju ke langit dunia dan mengatakan, manakah orang yang meminta ampunan akan aku ampuni, manakah yang meminta rahmatku aku rahmati, manakah yang meminta karuniaku akan aku anugerahi. Yang hadir kemudian mendapatkan 2 rakaat sunnah fajar yang lebih berharga daripada dunia seisinya. Lalu kita berhimpun di dalam salat berjamaah subuh yang senilai dengan qiyamul lail semalam penuh, yang inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya bacaan Al-Quran dalam salat di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat, disaksikan secara khusus, dan berhimpun malaikat malam maupun malaikat siang. Yang kemudian Bapak Ibu semua ba'da subuh masih duduk, insyaallah nanti sampai syuruk, kemudian melaksanakan salatul isyraq, maka senilai dengan haji dan umrah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berada di waktu yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi untuk umatku di waktu pagi-paginya mereka. Berkah pula di dalam tempatnya di masjid Allah, maka setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun berkah di dalam apa yang kita laksanakan berupa majelis ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut namanya dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara ujian-ujian dakwah yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, amat berat yang harus mereka tanggung dalam fase dakwah di Makkah Al-Mukarramah. Pada saat dakwah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jahriyah, dengan terang-terangan, bermulalah berbagai tekanan, intimidasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, juga berbagai tuduhan yang mereka lekatkan pada pribadi beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy menyebut beliau sebagai gila, sebagai penyihir, sebagai penyair, sebagai dukun. Pada satu kondisi Nabi SAW sedang rukuk, maka dijerat lehernya dengan tali. Di lain waktu Nabi SAW sedang sujud, diinjak kepala beliau. Di saat lain beliau sedang salat, kemudian dituangkan kotoran isi perut unta ke kepala dan punggung beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus menyaksikan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengalami penyiksaan dan berbagai kezaliman, penganiayaan, yang ini lebih-lebih membuat hati beliau serasa teriris-iris. Bagaimana Bilal ditarik dari dalam kota menuju ke padang pasir, terparut-parut punggung beliau oleh batu-batu pasir dan kerikil, ditelentangkan di atas pasir yang membara, di bawah terik mentari yang membakar, ditindih dengan batu yang sangat berat di dada dan perutnya radhiyallahu anhu, dicambuki oleh Umayyah bin Khalaf, sampai bahkan yang mencambuki pun kelelahan karenanya. Dan dia dengan istiqamah mengucapkan ahad, ahad, dengan keyakinan sepenuhnya bahwa Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, kepadanya dia mengabdi dan tidak akan berpaling sama sekali. Maka Allah pun menurunkan pertolongannya melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Keluarga Yasir yang Sumayyah menjadi syahidah pertama dalam Islam disiksa dan ditusuk dengan tombak oleh Abu Jahal, tembus dari selangkangan sampai ke kepala beliau radhiyallahu anha. Yasir yang kemudian disalib sampai mati, Ammar yang disiksa sampai terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran, Habab ibnul Arad yang dipanggang di atas pasir dan besi, apinya menyala membuat melepuh-lepuh punggung beliau radhiyallahu anhu, sampai api di bawahnya tidaklah kemudian mati, melainkan karena lepuhan-lepuhan di punggung beliau radhiyallahu anhu kemudian pecah dan menetes-neteskan air. Maka bagaimanapun beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang memiliki hati dan perasaan yang hidup, sehingga dengan keadaan tekanan-tekanan yang berat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penguatan-penguatan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyampaikan firman-Nya. Di antara yang turun ketika itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Allah mengatakan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, Alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Allah telah melapangkan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima tugas risalah. Dilapangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dinukil riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah ketika beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami bagian awal dari kenabian yang mula-mula telah turun kepadamu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Qad sa'alta ma sa'alta ya Abahir, wahai Abu Hurairah, engkau telah menanyakan sesuatu yang belum pernah ditanyakan orang. Maka Nabi menceritakan, Kuntu fi Bani Sa'din, aku berada di Bani Sa'ad, masih dalam perawatan Halimatus Sa'diyah. Kira-kira usia beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu 5 tahun, sedang berada di padang penggembalaan kambing. Kemudian terdengarlah suara dari atas
Ahwa huwa, apakah dia adalah dia, yakni Nabi yang dijanjikan? Yang satu menjawab, bala, tentu saja. Lalu turunlah dua malaikat, Jibril dan Mikail alaihi wassalam, menggamit lengan beliau, membawa beliau sallallahu alaihi wasallam ke sebuah mata air, lalu membedah dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satu malaikat itu mengatakan, akhrij minha al-ghil wal hasad, keluarkan darinya rasa dendam dan rasa dengki. Semua yang bisa menjadi bibit-bibit dendam dan dengki dikeluarkan dari dada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-ghil adalah perasaan mudah sakit hati, mudah tersinggung, oversensitif, yang sangat mungkin ada pada seorang anak yatim yang tidak memiliki ayah yang mengampu dan merawatnya. Anak-anak kadang kalau saling olok, tentunya ada ayah yang membela, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki ayah yang akan membela beliau. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, keluarkan al-ghil, semua yang kemudian menjadikan dia dendam, sakit hati, tersinggung, nyesek, keluarkan dari dadanya. Wal hasad, dan juga agar dikeluarkan potensi-potensi untuk dengki, untuk iri, untuk melihat nikmat kepada orang lain sebagai sesuatu yang tidak baik di matanya, dibersihkan dari dada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pertama-tama jika kita ingin menjadi orang yang memiliki kelapangan dada dan mampu menghadapi seluruh ujian kehidupan, kita juga perlu untuk selalu mengeluarkan al-ghil wal hasad dari dalam dada kita. Karena siapa yang mampu mengeluarkan al-ghil saja, membersihkan dadanya menjadi dada yang lapang, salamatus sadar, maka sudah menjadi jalannya menuju ke syurga. Sebagaimana riwayat tentang seorang sahabat radhiyallahu anhu yang disebut-sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahlil jannah, bagian dari penduduk syurga. Dan beliau menyebutnya ketika sudah berdiri di mihrab siap untuk mengimami, akan datang kepada kita seorang dari kalangan penduduk syurga. Lalu orang itu datang dalam keadaan air wudhu masih menetes-netes dari janggutnya. Artinya apa, Pak? Orang yang disebut Rasulullah SAW sebagai ahli syurga ini datangnya ke masjid mepet ketika Rasulullah sudah mau takbiratul ihram. Jadi dia minimalis, nggak datang awal, terus sholatnya ada sunnah qabliyah, tahiyatul masjid, syukur wudhu, enggak, datangnya mepet. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As yang meriwayatkan hadis ini menceritakan ketika kami selesai salam, setelah itu dia sudah pergi, tidak ada di tempat. Jadi wiridannya enggak lama-lama juga zikir-zikirnya orang ini, tapi disebut oleh Rasulullah SAW min ahlil jannah, ahli syurga. Hari kedua sama, hari ketiga sama, disebut begitu. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As sengaja mencari orang itu dan salat di sampingnya. Supaya apa? Nanti kalau orang ini pulang akan aku ikuti ke rumahnya, akan aku selidiki apa amal yang menjadi keunggulannya. Diikutilah ke rumah. Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, paman, mohon maaf, aku sedang ada masalah dengan ayahku. Bolehkah aku menumpang di rumahku barang 2-3 hari? Kata orang itu, silahkan nak, silahkan. 2-3 hari Abdullah bin Amr mencari apa amal unggulan orang ini. Malam-malam dia tunggu, tidak bangun untuk qiyamul lail. Sebelum subuh dia perhatikan, tidak ada makan sahur untuk puasa. Pagi-pagi sarapan seperti biasa. Kemudian sholat berjamaah pun datangnya tadi mepet iqamah, pulang cepat-cepat. Sedekah kepada orang-orang tak dia lihat. Maka hari ketiga Abdullah bin Amr bin Al-As menyerah.
"Paman, maaf, sebenarnya saya bukan ada masalah sama bapak. Cuma saya takjub karena Nabi SAW menyebut Anda sebagai ahli surga, ahli surga, ahli surga. Sementara saya tidak mendapati amal yang istimewa dari paman. Apa sebenarnya yang ada pada paman yang tidak dimiliki orang?" Orang itu menjawab dengan tawadhu, "Nah, aku seperti yang engkau lihat, tidak ada yang aku tutupi, itulah aku." Tidak, paman pasti punya sesuatu yang tidak dilakukan orang lain. Orang itu menjawab, "Barangkali bahwa aku tiap kali menjelang tidur, aku maafkan semua orang yang bersalah kepadaku, aku mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka, aku beristighfar untuk diriku, dengan begitu tidurku nyenyak setiap malam." Dadanya lapang dari saudaranya. Maka dalam ukhuwah kita menemukan bahwa rukun ukhuwah yang pertama, salamatus sadar, dada yang lapang kepada saudara. Tidak ada ghil, tidak ada dengki, tidak ada su'udzon. Dalam undang-undang ukhuwah dan pergaulan yang diturunkan Allah, yaitu suratul Hujurat, bagian awal dari bagaimana Allah menjaga ukhuwah orang beriman adalah, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu benar-benar dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada buruk sangka, tidak ada dendam dan dengki, dimaafkan semuanya, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk mereka. Betapa indahnya. Tidak ada pula dengki di dalam hatinya untuk saudara. Sangka buruk, kata para ulama, biasanya berasal dari sangka buruk kepada diri sendiri. Orang berprasangka buruk kepada orang lain karena dia membayangkan seandainya dirinya menjadi orang itu, dia akan melakukan apa yang dia tuduhkan itu. Maka ketika hadisul ifk, tuduhan kepada ibunda kita Aisyah terjadi, Allah memuji dua jenis manusia. Yang pertama, yang langsung berkata, "Subhanallahi hadza buhtanun azim." Maha suci Allah, ini adalah dusta yang sangat besar. Adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu mendengar ada orang munafik bicara tentang tuduhan yang bukan-bukan kepada ibunda kita Aisyah, beliau langsung mengatakan, "Subhanallah hadza buhtanun azim." Maha suci Allah, ini adalah tuduhan yang betul-betul dusta. Yang kedua, yang dipuji oleh Allah adalah orang-orang yang berprasangka baik kepada diri mereka sendiri. Dalam riwayat hadisnya disebutkan Abu Ayyub Al-Ansari bicara kepada istrinya ketika tuduhan itu terjadi. Abu Ayyub bertanya kepada Ummu Ayyub, "Wahai Ummu Ayyub, kalau engkau adalah Aisyah, kira-kira terjadi tidak peristiwa itu?" Kata Ummu Ayyub, "Subhanallah, wahai suamiku, sejelek-jeleknya aku, bagiku yang namanya zina adalah dosa yang sangat menjijikkan, sesuatu yang sangat aku benci, yang aku berlindung kepada Allah dari terlibat hal semacam itu." Kata suaminya, "Kalau engkau tak mungkin, maka lebih tak mungkin lagi Aisyah, karena Aisyah lebih baik darimu." Kata Ummu Ayyub, "Betul, engkau betul wahai suamiku." Lalu istri yang mengatakan, "Dan engkau wahai suamiku, kalau engkau adalah Safwan bin Al-Mu'attal, laki-laki yang dituduh sebagaimana ibunda kita Aisyah dituduh, apakah peristiwa itu akan terjadi?" Kata suaminya, "Na'udzubillahi min dzalik. Sejelek-jeleknya aku, tidak pernah aku akan terpikir atau terbayang untuk mengkhianati Rasulullah SAW dan menodai keluarganya." Kata istrinya, "Kalau engkau tidak mungkin, apalagi Safwan. Safwan lebih baik darimu." Kata suaminya, "Betul, engkau betul wahai istri." Karena berprasangka baik kepada diri adalah pangkal berprasangka baik kepada orang lain. Demikian pula dengan salamatus sadar dan memaafkan. Sesungguhnya kita menemukan di dalam Al-Quran perintah untuk memohon ampun kepada Allah.
Tapi kita tidak menemukan perintah untuk meminta maaf kepada sesama. Yang kita temukan adalah pujian untuk orang yang memaafkan, dorongan untuk memaafkan, janji yang baik bagi yang memaafkan, dan perintah untuk memaafkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang menahan amarah dan memaafkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, dan maafkanlah dan lapangkan dada kalian. Apakah kalian tidak suka kalau Allah mengampuni kalian? Karena kalian mudah pula untuk memaafkan sesama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan mendamaikan, berbuat kebaikan, maka pahalanya tak terhingga di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Berikanlah maaf, perintahkan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang yang berbuat jahil. Kenapa justru perintahnya, dorongannya, motivasinya, pahala besarnya, pujiannya untuk yang memaafkan, bukan yang minta maaf? Karena belum memaafkan jauh lebih menyiksa daripada belum minta maaf. Dan itu mengalihkan fokusnya manusia dari tugas utamanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, untuk berikrar bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Rabb semesta alam. Ganggu sekali Pak, orang belum minta maaf, orang belum memaafkan. A belum minta maaf, B belum memaafkan. Mereka ketemu, si A santai-santai saja, si B salah tingkah, hatinya nggak nyaman. Yang repot kalau Anda belum memaafkan imam masjid, jadi malas pergi ke masjid. Yang repot kalau yang salah kepada kita orang soleh, yang kesolehannya banyak, yang gara-gara itu setan membelokkan kita, bukan cuma nggak seneng sama orangnya, tapi nggak seneng sama aktivitasnya, nggak pengen ketemu. Maka kita terjauhkan dari kebaikan-kebaikan. Secara ekstrim itu terjadi misalnya pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketika Aus dan Khazraj berperang lalu berdamai, disepakati untuk menjadi raja baru di Madinah. Jadi Aus dan Khazraj itu perang Bu'ats ya selama 30 tahun. Ketika mereka damai, mereka sepakat, ini mau kita angkat jadi raja. Tanggal penobatan sudah ditetapkan, kemudian mahligai sudah ditetapkan, singgasana sudah disiapkan. Kurang 1 bulan dari masa penobatan itu, Rasulullah SAW datang dari Makkah, hijrah ke Madinatul Munawwarah. Lalu orang-orang Aus dan Khazraj berkata, kita sudah punya nabi, buat apa punya raja? Sehingga pengangkatan Abdullah bin Ubay bin Salul dibatalkan, cancel. Kalau saja Abdullah bin Ubay bin Salul jujur, oh Rasulullah memang lebih baik dari saya, beliau lebih layak menjadi pemimpin daripada saya, dia Abdullah bin Ubay bin Salul ini akan menjadi second best, akan menjadi pemimpin di sisi Rasulullah SAW. Dan itu memang Rasulullah perlakukan begitu. Di musyawarah-musyawarah gak pernah ditinggalkan. Abdullah bin Ubay bin Salul selalu dihadirkan oleh Nabi SAW, dimintai pertimbangan, dimintai masukan-masukan, diajak memutuskan perkara bersama. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul memilih memelihara lukanya supaya tetap menganga. Bahayanya, ketemu saja pengen menghindar. Si A belum memaafkan, belum minta maaf, si B belum memaafkan. Makan bareng, si A makannya enak sekali, lagi lapar, lezat. Si B lihat si A-nya makan enak, nggak jadi makan. Malam si A tidur nyenyak, si B gelimbang-gelimbung kesana kemari memikirkan, kok dia belum minta maaf ya? Masa sih nggak sadar kalau dia salah? Masa aku harus ngomong kamu tuh salah, kamu harusnya minta maaf?
Tapi gengsi kalau kayak begitu, limbang semalaman memikirkan. Ini mengganggu sekali misi hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah dan menjadikan hati kita fokus kepada Allah. Maka dari itu perintahnya adalah bersihkan ghil itu. Maafkan, lapangkan. Karena kadang kita memaafkan bukan karena yang bersangkutan layak dimaafkan, tetapi kita memaafkan karena kita tidak layak memikirkannya, sementara dia tidak memikirkan kita. Karena fokus kita jauh lebih berharga daripada itu, yaitu untuk inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi besarnya urusan hati dengan sesama ini kaitannya dengan urusan hati kita yang seharusnya selalu mengabdi kepada Allah. Itulah kenapa orang ghil, orang hasad, orang dengki ini rusak ibadahnya. Karena ketika dia memiliki perasaan-perasaan semacam itu, orientasinya bukan lagi Allah, tapi orientasinya ke orang. Bagaimana membuat senang ataupun membuat susah orang, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala lagi. Tabarakallah. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib menyaksikan bagaimana ayahandanya dan keluarga besarnya dibunuh dan dibantai di Karbala. Orang-orang yang terlibat dalam peristiwa Karbala kemudian di masa tuanya mendapatkan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dari orang kaya jatuh miskin, ada yang dari pejabat menjadi buronan, ada dari orang yang kemudian berpengaruh menjadi gelandangan, ada yang kemudian terkena penyakit gila, semacam-macam. Dan yang luar biasa, sejauh yang beliau mampu, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini kumpulkan semuanya, disantuni, ditanggung hidupnya. Orang-orang bertanya, wahai cucu Rasulullah SAW, apakah engkau tidak memiliki dendam kepada mereka? Mereka yang membunuh keluargamu, tapi engkau yang menanggung mereka di hari tua. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dendam itu seperti menenggak racun ke mulut kita sendiri, tapi kita berharap orang lain yang mati karenanya. Apakah itu pekerjaan orang yang berakal? Dendam itu seperti meminum racun ke dalam mulut kita sendiri, tapi kita berharap orang lain yang mati. Apakah yang seperti itu pekerjaan orang yang berakal? Subhanallah. Jadi, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan untukmu dadamu, wahai Muhammad SAW? Begitu dikeluarkan al-ghil wal hasad, kalau hasad dengki, dan dengki ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang selamat dari dengki kecuali yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengki bisa melahirkan dosa-dosa yang jauh lebih besar dari itu. Apa yang dirasakan iblis ketika Allah mengangkatnya ke alam malakut? Karena dia, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, pernah berdiri memuliakan Allah 40.000 tahun, rukuk memuliakan Allah 40.000 tahun, sujud memuliakan Allah 40.000 tahun. Maka dari jin diangkat kedudukannya ke alam malakut setara dengan para malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang baru, Adam alaihi salam, dan tiba-tiba Adam dimuliakan sampai-sampai malaikat dan dia, iblis, diperintahkan sujud kepadanya. Bukankah cita-citanya iblis adalah menjadi makhluk yang paling disayang oleh Allah? Iya, dia masih selamat ketika menjaga niat itu sampai di situ. Tapi ketika dia merasa terganggu bahwa ada makhluk lain yang lebih disayang oleh Allah, kena dia di penyakit dengki. Jadi batasnya tipis sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengki itu. Kita pengen sekali menjadi orang yang paling disayang oleh Allah. Boleh? Boleh. Tapi ketika kita merasa terganggu bahwa ada orang yang lebih disayang Allah daripada kita, itu masalah. Itulah yang terjadi pada iblis. Allahu yarham Kiai Zainal Abidin Munawir Krapyak pernah membuat jamaah ternya ketika kemudian beliau mengatakan, lah iya, di mana salahnya iblis? Apa salahnya kepengin menjadi orang yang paling disayang sama Allah? Enggak, sampai situ enggak ada salahnya.
Kesalahannya adalah dia merasa terganggu ketika ada orang yang lebih disayang oleh Allah SWT. Ini dengki bukan soal mobil, Pak. Ini dengki bukan soal rumah, Pak. Ini dengki bukan soal istri yang cantik, Pak. Ini dengki yang sifatnya sangat ukhrawi dalam tanda kutip. Siapa yang lebih disayang, Allah, aku atau engkau? Ya Rabb. Kayak begitu saja bisa menjadikan kesombongan, bisa menjadikan kekufuran, bisa menjadikan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu waktu kecil diceritain guru TK bahwa kenapa Qabil membunuh Habil, kenapa anak Adam membunuh saudaranya, itu karena dijodohkan silang, yang ini dapat saudara kembarnya yang ini dapat saudara kembarnya yang ini, saudara kembarnya yang ini lebih cantik. Tapi kita menemukan keterangan dalam Al-Quran bukan begitu. Keterangan dalam Al-Quran adalah kenapa yang satu membunuh yang lain, karena dengki. Dengki karena apa? Karena kurbannya diterima, yang ini kurbannya tidak diterima. Jadi bukan dengki soal istri mana yang lebih cantik, tapi dengki soal mana yang diterima kurbannya oleh Allah, mana yang diterima ibadahnya oleh Allah. Ini kan dengkinya dalam tanda kutip ukhrawi lagi, soal ibadah. Tabarakar Rahman. Maka tidak ada yang selamat dari dengki kecuali yang ditolong oleh Allah, hatta para ulama. Maka mari kita jaga mereka. Kemarin saya menyampaikan namimah, mengadu domba dua orang muslim, itu dosanya besar. Maka lebih besar lagi dosanya orang yang bertanya di sebuah majelis ilmu kepada seorang ustadz yang sedang mengisi majelis ilmu. Pertanyaannya berbunyi, Ustadz, apa pendapat Ustadz tentang ceramah Ustadz Fulan yang di YouTube judulnya ini detik ke-12 menit ke-17. Dia berkata begini. Yang tanya sudah tahu memang Ustadz ini berbeda pendapat. Ditanyakan bukan untuk mencari kebenaran, tapi ditanyakan untuk meruncing-runcingkan perbedaan dan merusak hubungan. Subhanallah. Al-Hasan. Makanya Sayyidina Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, imamnya para tabi'in, murid kesayangannya Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, pernah mengatakan, dengarkan ilmunya para ulama, tapi tutup telinga dan mulut kalian begitu ulama satu bicara tentang ulama yang lain, karena cemburu di antara mereka lebih dahsyat daripada cemburunya kambing jantan satu sama lain. Pernah jadi panitia kurban, Mbak? Kambing jantan dikumpulkan, apa yang terjadi? Bertarung, adu tanduk. Sama, kata beliau. Kalau yang berbicara di depan Bapak ini bukan ulama, Pak, ini ubaru. Bukan ulama, tapi ubaru. Insyaallah mudah-mudahan Allah jaga dan selamatkan. Tabarak Rahman, ini semua yang kemudian kita jaga. Jadi al-ghil wal hasad. Ada orang yang mengira dengki yang bahaya hanya dengki soal dunia. Enggak. Bahkan dengki tentang siapa yang paling disayang Allah, dengki tentang siapa yang ibadahnya diterima, dengki tentang hal-hal yang seperti itu pun bisa sangat berbahaya. Maka lapangkan dada kita dengan mengeluarkan duanya. Ada dialog menarik antara Imam Al-Ghazali dengan muridnya. Muridnya berkata, wahai Imam, katanya yang namanya zikir itu bisa ngusir setan. Saya tuh sudah nyoba zikir terus ya Imam, tapi kenapa rasanya setan datang terus, godain saya, ngajak saya keburukan terus. Padahal saya sudah zikir, tapi setannya tuh datang terus ya Imam. Level muridnya Imam Al-Ghazali bisa sadar bahwa ada setan yang datang, bisik-bisikin untuk ngajak jelek-jelek gitu. Kata Imam Al-Ghazali, nak, bagaimana menurutmu keadaan seseorang yang dia menghalau-halau anjing dengan suaranya, dengan tongkatnya,
dengan segala hal yang dia ada di dekatnya. Mungkin dia lempari batu, Usyah, pergi. Dia usir anjing-anjing itu, tapi dia memangku sebuah piring. Di piringnya ada jeroan, ada daging, ada tulang-tulang. Dia usir, pergi kalian anjing-anjing, anjing pergi. Tapi dia memangku tulang-tulang, jeroan-jeroan, daging-daging. Apa yang akan terjadi? Anjingnya akan terus datang. Kenapa? Karena ada makanan kesukaannya yang disanding oleh orang itu. Kata Imam Al-Ghazali, sama anak, kau usir setan pakai zikirmu bagaimanapun juga, selama di hatimu kau menyediakan makanan lezat untuknya, maka dia akan terus datang. Ini namanya bukan kamu digoda setan, tapi kamu yang menggoda syaitan. Karena kamu menyediakan makanan yang lezat di dalam hatimu baginya. Apa itu makanan lezat bagi setan? Wahai guru, kata Imam Al-Ghazali, al-kibru, kesombongan, warya, keinginan untuk dilihat, wal ajab, dan bangga kagum diri, wal ghil, rasa dendam, wal hasad, rasa dengki, wat tama, dan juga keserakahan. Itu kalau ada dalam hatimu, betah sekali setan di situ. Mau kau usir seperti apapun, mau kau salat seperti apapun, mau kau baca Quran seperti apapun, nikmat sekali dia di situ. Tabarak. Lapang. Dalam riwayat itu kemudian disebutkan malaikat berkata kepada yang lain, ke dalam dada Rasulullah SAW itu, adkhil alaiha ar-ra'fah war-rahmah, masukkan ke dalamnya ar-ra'fah, kelembutan hati, war-rahmah, dan kasih sayang. Maka inilah Rasulullah SAW yang memberi contoh kita membersihkan hati, dada dari al-ghil wal hasad. Dengan itu Allah akan masukkan kelembutan dan kasih sayang. Maka Allah memuji Rasulullah SAW sebagai Raufur Rahim, orang yang begitu lembut dan penyayang kepada sesama. Alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu? Ketika menjelang Isra wal Mi'raj, lagi-lagi Nabi SAW dibelah dadanya oleh Jibril dan Mikail alaihissalam, dikeluarkan jantung hati beliau, dicuci dengan air zam-zam, dan dikatakan keluarkan darinya al-khawf wal hazan, rasa khawatir berlebihan dan rasa sedih berlebihan atas masa lalu. Jadi rasa khawatir berlebihan tentang masa depan, rasa sedih berlebihan atas apa yang sudah terjadi, itu juga dikeluarkan. Di dalam Al-Quran, apa pengertian bahagia, Pak? Bahagia itu bukan seneng-seneng terus, senyum-senyum terus, ketawa-ketawa terus, bukan. Definisi bahagia dalam Al-Quran adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidaklah mereka merasa khawatir berlebihan tentang masa depan, dan tidak pula mereka bersedih hati atas apa yang sudah terjadi. Itu definisi bahagia. Ini saya belajar tentang benda seni dan barang antik kepada teman-teman seniman. Saya mendapatkan definisi yang sama. Barang yang bagus itu yang seperti apa? Barang yang bagus itu bukan yang banyak dipuji. Barang yang bagus itu barang yang tidak bisa dicela. Sama dengan tadi ya, bahagia itu bukan banyak senang-senang. Bahagia itu yang tidak ada rasa khawatir, tidak pula bersedih hati. Tabarak Rahman. Maka orang mukmin itu yang menjadi wali-wali kekasih Allah, ala inna awliya illahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah bahwa semua kekasih-kekasih Allah itu, yaitu orang-orang yang tidak ada kekhawatiran atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Itu yang diambil dari Nabi SAW. Tahun itu disebut tahun Amul Huzn,
Khadijah sudah wafat, Abu Talib sudah meninggal, dakwah di Makkah rasanya buntu, tidak ada lagi yang bisa kemudian diajak masuk Islam. Pergi ke Taif beliau diusir, disakiti, dilempari dengan batu, sampai menengadahkan tangan ke langit mengatakan, ya Rabb, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku. Tabarakar Rahman, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan untukmu dadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kalian, wahai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian menginginkan untuk melapangkan dada seperti dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu kalian akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Allah mengatakan, dan bukankah telah kami letakkan beban yang memberati punggungmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa beban yang memberati punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala, fala'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Fala'allaka bakhi'un nafsaka illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Maka hampir-hampir kamu, wahai Muhammad SAW, membinasakan dirimu sendiri karena mereka tidak mau beriman. Hampir-hampir engkau, wahai Muhammad SAW, membinasakan dirimu sendiri dengan rasa sesal karena mereka tidak mau beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan untuk engkau sampaikan. Apa yang membuat beban Rasulullah? Bayangkan, Rasulullah SAW itu hidup 40 tahun di tengah masyarakat Quraisy sebagai seorang yang dikenal sangat baik, sangat jujur, sangat amanah, sangat dermawan, luar biasa kebaikannya. Tidak ada satupun yang meragukan kata-kata beliau, dijuluki beliau Al-Amin oleh orang. 40 tahun. Dan yang keluar dari lisan beliau adalah kejujuran dari kata-kata beliau sendiri. Lalu turun wahyu kepada beliau SAW, beliau harus menyampaikan Al-Quranul Karim yang berasal dari Allah, lalu manusia tidak mau beriman kepada kalimat itu. Yang dirasakan Rasulullah adalah, ya Allah, aku dulu bicara dengan kejujuranku sendiri dan orang-orang menjulukiku Al-Amin. Sekarang aku bicara dengan kebenaran dari sisimu, lalu orang-orang mengatakan kami mendustakanmu, wahai Muhammad. Engkau gila, engkau penyihir, engkau penyair, engkau dukun. Beban yang luar biasa. Kita ngomong, dengan omongan kita sendiri orang percaya, tapi kita membacakan Al-Quran, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, lalu orang tidak percaya. Kayak apa bebannya Rasulullah SAW? Berat. Maka Allah menghibur beliau. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wahai Muhammad, orang-orang kafir itu kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan sama saja bagi mereka. Mereka tidak akan mau beriman. Lalu Rasulullah SAW masih mengatakan kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, ya Rabbi, kalau memberi peringatan atau tidak memberi peringatan sama saja bagi mereka, maka hambamu ini akan terus memberi peringatan kepada mereka. Menunjukkan tanggung jawabnya Rasulullah SAW yang luar biasa. Maka Allah menghibur lagi, beliau mengatakan, wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tidak ada yang menjadi kewajibanmu, tugasmu, kecuali untuk menyampaikan secara jelas. Setelah itu, siapa yang punya hak untuk memberi hidayah? Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, tapi Allah yang memberi hidayah kepada yang dikehendakinya. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada yang engkau cintai, tapi Allah yang memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki menuju jalan yang lurus. Itulah kenapa kepada orang lain sebagai manusia kita tidak pernah boleh sombong. Ikhwan, pilih mana? Menikah dengan wanita salehah tapi biasa-biasa saja, atau wanita cantik tapi belum salihah? Ustaz, saya pilih yang cantik, insya Allah nanti saya didik jadi salihah.
Are you sure? Yakin, bukan nanti kamu yang dididik jadi tidak saleh. Subhanallah. Rasulullah SAW bahkan tidak bisa meyakinkan pamannya Radhim Abu Talib untuk mengucapkan kalimat syahadat. Padahal seperti apa pembinaan, pembelaan, perlindungan yang diberikan Abu Talib dalam dakwah. Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Maka Allah katakan kepada Rasulullah SAW, tanggung jawabmu hanya menyampaikan, selesai. Tugasmu hanya berjuang, bukan untuk berhasil. Karena berjuang itu lebih mulia daripada berhasil, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bukti, Sayyidah Hajar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam di lembah Bakkah yang tidak ada tanaman-tanamannya itu, yang kering, tandus, gersang, bersama bayi yang masih merah. Akhirnya bekal yang ditinggalkan suaminya habis. Dengan sisa-sisa tenaga karena bayinya menangis, dia naik ke Bukit Safa, melihat ke kanan ke kiri, mendaki bukit terjal berbatu-batu, kerikil-kerikil yang lepas, yang licin. Lalu dia berlari ke arah Marwah. Tidak seperti kita sekarang, tertutup atap, AC-nya sejuk, jalurnya rata, gitu ya. Yang ditempuh oleh Hajar waktu itu betul-betul sebuah perjuangan yang luar biasa. Ke Marwah, balik Safa lagi, balik Marwah lagi, balik Safa lagi, balik Marwah. 7 kali berjuang, mencari di situ. Di mana kemudian Allah menurunkan pertolongan bagi hamba yang bertakwa, pertolongan dan rizkinya itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Ternyata dari dekat kaki Ismail, Jibril alaihissalam memukulkan sayapnya, kemudian memancar mata air di sana. Kalau saya jadi Hajar, mungkin kalimat pertama saya, ya Allah, nggak dari tadi loh ya. Sudah bolak-balik sini, airnya muncul di kaki Sabai. Tapi perhatikan bahwa sampai sekarang yang kita ulangi sebagai bagian dari manasik, sa'inya atau minum air zam-zamnya, perjuangannya atau hasilnya. Perjuangannya, kita sa'i, bukan minum air zam-zam yang menjadi bagian dari manasik. Minum air zam-zamnya hanya sunnah. Yang lebih dihargai oleh Allah adalah perjuangannya. Jadi tugasnya berjuang, bukan untuk berhasil. Tugasnya untuk berikhtiar, bukan untuk sukses. Itulah tugas kita di dunia. Wa rafa'na laka dzikrak alladzi anqadha dhahrak. Telah kami angkat beban yang memberati punggungmu. Tugasmu berjuang, bukan untuk berhasil. Karena hasilnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian Allah mengatakan, dan kami telah tinggikan sebutan namamu di sisi kami. Dalam satu riwayat, bahkan sejak Adam alaihi salam diciptakan, Allah telah menulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi namanya di pintu-pintu surga. Dalam syahadat kita tidak lengkap syahadat tauhid tanpa syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi-nabi sebelumnya nggak ada kewajiban syahadat Rasul. Umat-umat Nabi sebelumnya tidak diminta mengatakan wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah, nggak ada. Wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah, enggak. Wa asyhadu anna Musa, enggak. Syahadat Rasul ini istimewa bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini wa rafa'na laka dzikra, kami tinggikan namamu wahai Muhammad.
sampai nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak bisa direndahkan, tidak bisa diejek, tidak bisa dilecehkan, kecuali pasti dengan memujinya. Ketika turun surah Al-Lahab, diakhiri dengan lafaz wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad, dan istrinya Abu Lahab ikut terlaknat, dia wanita yang membawa kayu bakar, di lehernya ada tali dari sabut. Marahlah Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, kemudian dia cari-cari Rasulullah SAW, mana Muhammad? Rupanya dia mengejek aku dan suamiku dengan syair, akan aku balas karena aku ini penyair perempuan. Sampai di Ka'bah, lihat Abu Bakar As-Siddiq. Ummu Jamil berkata, Abu Bakar, mana sahabatku itu? Akan ku balas syairnya. Kemudian Ummu Jamil berkata, mudammaman abaina wa dinahu qalaina wa amruhu asaina. Rupanya syairnya cuma begitu. Mudammaman, mudammam. Apa artinya mudammam? Mudammam itu kebalikan dari kata Muhammad. Kalau Muhammad artinya yang terpuji, mudammam artinya yang tercela. Dia menyebut mudammam si tercela, kami tak peduli padanya, agamanya kami tak sudi memeluknya, perintahnya kami tak pernah mentaatinya. Itu yang dikatakan Ummu Jamil. Lalu dia bersungut-sungut pergi meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar nengok ke samping, ya Rasulullah, engkau ada di sisiku, tapi kenapa aku yang disemprot? Rupanya Rasulullah tersenyum kemudian berkata, wahai Abu Bakar, tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah menjagaku? Dijaganya aku dari pandangan matanya. Ummu Jamil gak lihat aku tadi. Dan dijaganya namaku dari lisannya. Mereka mengejek mudammam, mudammam, mudammam. Siapa mudammam? Aku Muhammad, kata Rasulullah SAW. Jadi karena saking bencinya kepada Rasulullah, orang Quraisy, terutama Ummu Jamil, Abu Lahab dan kawan-kawan ini, kalau mau ngejek Rasulullah nggak sudi nyebut Muhammad, karena kata Muhammad berarti muji. Masa saya bilang Muhammad itu gila, kata mereka. Yang gila saya, orang ku puji kok ku jelek-jelekin, nggak masuk. Makanya untuk mengejek Rasulullah, mereka ganti namanya jadi mudammam. Tapi ketika diganti jadi mudammam, mudammam itu siapa? Gak kena lagi kepada Rasulullah SAW. Maka warafa'na laka dzikrak, ditinggikan sebutan namanya Rasulullah SAW. Tabarak Rahman. Bapak Ibu kalau memberi nama putra, nama pilihannya salah satunya adalah Muhammad, dan turunannya Ahmad, Mahmud, Hamdan, Hamdun, macam-macam ya. Itu bisa menjadi pilihan. Tapi menarik, ada kisah di mana tidak memberi nama dengan nama Rasulullah kepada anak dalam rangka memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Terjadi di Bosnia. Seorang dosen Universitas Ummul Qura cerita, saya ngisi daurah tentang Rasulullah SAW di Bosnia. Hadir bapak bersama anak-anaknya yang kemudian selalu dia jelaskan kepada anaknya dengan bercucuran air mata tentang Rasulullah SAW. Begitu cintanya bapak ini kepada Rasulullah SAW. Lalu saya berkenalan dengan mereka, saya tanya namanya dan nama anaknya. Kemudian dia berkata, saya tidak sanggup memberi nama anak saya dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa Bapak? Kalau engkau cinta kepada Rasulullah, bukankah seharusnya kau beri nama anakmu dengan nama Rasulullah SAW? Kata bapak itu, ingin wahai Syekh, tapi saya nggak sanggup. Nggak sanggupnya kenapa? Saya takut satu saat saya marah kepada anak saya, lalu saya panggil anak saya itu dengan kasar. Saya telah menyebut nama Rasulullah SAW dengan kasar, dan betapa jeleknya adab itu kepada Rasulullah SAW. Indah sekali. Wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, kata Allah, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Kalau kita baca tafsir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini indah sekali. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, tidak mungkin dua kesulitan, tidak mungkin dua kemudahan
dikalahkan oleh satu kesulitan. Tidak mungkin dua kemudahan dikalahkan oleh satu kesulitan. Kalau kita hanya baca terjemah bahasa Indonesia, kita akan menemukan berapa kesulitan? 2. Berapa kemudahan? 2. Bahasa Indonesianya 2 kesulitan, 2 kemudahan. Tapi bahasa Arabnya fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Usr kesulitannya pakai alif lam. Alif lam itu memakrifahkan sesuatu, artinya menjadikannya satu dan tertentu. Jadi meskipun disebut 2 kali, tapi karena pakai alif lam, maka sebenarnya dia satu kesulitan. Dia satu kesulitan yang sama dan tertentu. Sementara kemudahannya yusron. Yusron pakai alif lam tidak? Tidak pakai alif lam. Apa artinya tidak pakai alif lam? Tidak tertentu dan tidak terhingga. Jadi ayat ini bukan dimaknai 2 kesulitan 2 kemudahan, tapi dimaknai sesungguhnya beserta satu kesulitan yang tertentu ada 2 kemudahan yang tidak terbatas. Allahu Akbar. Beserta satu kesulitan yang tertentu ada 2 kemudahan yang tidak terbatas. Para ulama mengatakan kemudahan itu bisa di dunia dan di akhirat. Orang yang diberi ujian Allah dengan kesulitan, lalu dia bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dijadikan baginya jalan keluar dari kesulitannya. 1, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. 2, atau dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kesulitannya. 2, dengan kesabarannya atas muziah, dengan kesabarannya atas musibah dan ujian itu, maka dengan sabar itu dia dapat 1, cintanya Allah, wallahu yuhibbus sabirin. 2, dibersamai oleh Allah, innallaha ma'as sabirin. 3, pahala tak terhingga, wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar pahalanya disempurnakan Allah tanpa batas. 4, disambut secara khusus, salamun alaikum bima sabartum. Amal-amal lain itu nggak ada Pak yang ada sambutan khususnya seperti ini di surga. Itu cuma amal sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mendapatkan salawat jaminan kebaikan dari Allah dan juga kasih sayang, dan juga mereka mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya beserta satu kesulitan yang tertentu ada 2 kemudahan yang tidak terhingga. Fa idza faragta fansab. Maka kalau selesai satu urusan, segera beralih ke urusan yang lain. Kerahkan tenaga untuk fokus kepada yang lain. Selesai satu ketaatan, beralihlah ke ketaatan yang lain, supaya setan tidak sempat masuk di situ untuk membisikkan kepada kita keburukan-keburukannya. Fa idza faragta fansab. Selesai satu urusan, segera kerjakan urusan yang lain. Isi hati dengan niat-niat kebaikan yang tak habis-habis, tunaikan sejauh kemampuan, selesaikan, lalu terus beramal saleh. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah kita berharap, hanya kepada Allah kita mencinta, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon balasan atas amal-amal saleh tersebut. Jazakumullah khairan. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.